Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulil ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam pagi yang cerah ini kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan dalam lindungannya. Baik, untuk pagi yang berbahagia ini kita belajar daring melalui online. Untuk itu kepada anak-anak agar mengikuti ataupun menyimak video yang Bapak berikan nantinya. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada pagi yang berbahagia ini Bapak akan membahas tentang di kelas 11 ini, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, apa itu iman? Iman adalah percaya ataupun meyakini dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala, itu iman. Sedangkan beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasulnya yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Anak-anak kami yang kami sayangi, adapun kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya itu ada 4. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat kitab Al-Qur'an. Adapun kitab Taurat itu disampaikan atau diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kitab Injil disampaikan atau diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu anak-anak kami ketahui bahwa kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani, ya, dan merupakan salah satu kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan disampaikan kepada umatnya, yaitu Bani Israel. Adapun isi pokok kitab Taurat yang dikenal dengan 10 hukum, 10 commandments, itu yang pertama adalah tiada Tuhan selain Allah, yang kedua jangan menyembah berhala, yang ketiga jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat sucikan hari Sabtu, hari Sabat, hari Sabtu, yang kelima hormati kedua orang tuamu, yang keenam jangan membunuh, yang ketujuh jangan berzina, yang kedelapan jangan mencuri, yang kesembilan jangan bersumpah palsu atau bersaksi dusta, yang ke-10 jangan jangan menginginkan milik orang lain, yaitu menginginkan hak orang lain maksudnya. Itu adalah isi dari kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Adapun yang kedua kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Adapun isi dari kitab Zabur ini adalah yang pertama nyanyian untuk memuji Tuhan, yang kedua nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur, yang ketiga
ratapan-ratapan jamaah. Kemudian yang keempat, ratapan dan doa individu, dan yang kelima, nyanyian untuk raja. Itu isi dari kitab Zabur. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil merupakan sebagai petunjuk atau penerang bagi umat manusia, yaitu Nabi Isa alaihissalam diutus untuk mengerjakan tauhid kepada umat dan pengikutnya. Anak-anak kami yang kami sayangi, kitab Injil ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa menurut keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun. Dalam kitab Injil terdapat pula keterangan mengenai akan lahir nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul, bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kami yang kami sayangi, itu merupakan ajaran kitab Injil. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Di dalam Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 14 surat, 114 surat, kemudian 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Inilah kitab Al-Quran. Dan Al-Quran ini merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan merupakan penyempurna dari kitab-kitab yang telah diturunkan para nabi dan rasulnya, yaitu penyempurna dari kitab yang pertama Taurat, kemudian yang kedua ya Zabur dan Injil, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, turunkan yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian itulah pembahasan kita pada pagi ini. Bapak kasih tugas, yaitu coba kamu tuliskan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul penerimanya, ya, kitab-kitab apa saja. Dan kedua, kitab yang diturunkan itu kepada nabi siapa, kemudian isi dari kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga anak-anak bisa mengerjakannya dan tetap sehat walafiat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.